Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya buat teman-teman semua sesama wirausaha. Bertemu kembali dengan channelnya Mas Ragil ya, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ini yang menanyakan ini dari Raimondo 366 ya. Ini menanyakan untung per buku itu berapaan ya. Nah, jadi saya akan sedikit berbagi informasi teman-teman ya. Nah, kalau keuntungan buku itu ya disesuaikan teman-teman ya. Disesuaikan dalam artian dari segi kualitas, dari segi berjualannya itu secara pak-pakan atau eceran ya. Jadi kalau buku seperti ini kan buku yang isinya 98 ya teman ya. Buku isi 98. Ini satu pak ini isinya adalah 5 buku ya. Ini saya jual dengan harga adalah Rp45.000. Oke. Jadi ini satu paknya saya jual dengan harga Rp45.000. Kemudian berapa sih keuntungannya kalau kita jual per pakan seperti ini ya. Jadi kalau per pakan ini saya cuma mengambil untung adalah Rp5.000 saja teman-teman ya. Oke, karena belinya per pakan. Lalu bagaimana dengan jual ecerannya? Nah, kalau jual ecerannya ya, ini saya jual dengan harga Rp10.000, Rp10.000 satu bijinya. Oke, jadi kalau ada 5 biji, kalau laku semua jadi 10.000 kali 5 jadi Rp50.000. Jadi kalau per paknya itu Rp45.000, kalau bijian itu jatuhnya adalah Rp50.000. Lalu modalnya berapa ya? Modalnya adalah kalau per pak yang isi 98 seperti ini, modalnya adalah Rp40.000. Jadi kalau Rp40.000, kalau kita jual paknya Rp45.000 berarti kita dapat untung Rp5.000. Oke. Tapi kalau eceran, kalau Rp40.000 dibagi 5 adalah 8 kali 5 40 ya. Jadi Rp8.000 ya satu bijinya modalnya. Kalau kita jual 10.000 jadi untungnya adalah Rp2.000. Rp2.000 dikali 5 menjadi Rp10.000 tentunya. Jadi untungnya adalah Rp10.000 kalau kita berjual secara eceran ya, kalau diglobalkan satu pak maksudnya. Oke. Kemudian kalau buku-buku yang lain seperti apa ya? Jadi kalau untuk yang lebih kecil modal-modal seperti ini teman-teman ya, ini kan kalau kita ecer itu Rp5.000 ya, Rp5.000. Modalnya berapa? Modalnya adalah Rp4.000 tentunya. Ini saya jual dengan harga Rp40.000. Modalnya adalah 2.800. Jadi dapat untung 1.200. Dapat untung 1.200 ya. Kemudian kalau kita jual per paknya itu 33.000 ya. Jadi tetap untungnya Rp5.000. Jadi kalau masalah keuntungan dapat disimpulkan bahwasanya kalau jual eceran itu untungnya lebih banyak ya, yaitu 2 kali lipat dari keuntungan kalau kita berjualan per pakan ya. Jadi kalau per pakan itu kita cuma mengambil keuntungan itu adalah sebesar Rp5.000 saja teman-teman ya. Oke, itu kalau keuntungan berjualan buku teman-teman ya. Oke, terus bagaimana dengan barang-barang lainnya? Keuntungannya apakah sama seperti itu ya? Ini kalau seperti tipek seperti ini ya, tipek seperti ini itu saya jual dengan harga Rp5.000 ya. Rp5.000 itu modalnya berapa? Modalnya adalah 2.100. Jadi kita masih mendapatkan keuntungan Rp2.900 ya. Jadi lumayan ya, untungnya bisa hampir 2 kali lipat dari harga modalnya. Oke. Kemudian kalau yang sejenis barang-barang lainnya ya, seperti gunting ataupun tisu-tisu, itu juga keuntungannya beda-beda temennya. Seperti ini buku yang
gunting kecil seperti ini. Ini saya ya, itu ada orang sedang belanja ini. Ini lagi bikin tutorial, ada orang belanja. Jadi kalau gunting seperti ini saya ecer dengan harga Rp5.000. Modalnya adalah 3.500 ya. Jadi kita masih dapat untung Rp1.500. Jadi lalu bagaimana sih kita mengambil keuntungannya dari situ? Berjualan ATK itu menetapkan harganya. Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya yang membahas tentang bagaimana cara menetapkan harga jual di toko ATK. Oke. Jadi mengenai masalah keuntungan buku tadi seperti teman-teman ya. Jadi tergantung jualnya per pakan atau eceran ya. Apa? Buku apa? Tulis. Agenda apa sih enak? Buku kredit itu? Iya. Ini dulu gitu. Iya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, mengenai masalah keuntungan berjualan buku. Kemudian kalau sekarang ini kan harga-harga sudah mulai naik teman-teman ya, harga-harga sudah mulai naik. Jadi teman-teman sesuaikan aja dengan harga yang sekarang ya. Dalam artian mungkin belanja yang sebelum harga naik dengan harga yang sudah naik, teman-teman kalau memang belum habis barangnya bisa disesuaikan aja ke harga terbaru biar menyesuaikan ya, disamakan, dan juga bisa mendapatkan keuntungan juga lebih teman-teman ya, karena kita belanjanya waktu harga belum naik. Oke. Kemudian kalau untuk map seperti teman ya, ini harga murah ya, acaranya adalah Rp1.000. Jadi cukup murah, Rp1.000. Jadi kalau bijian ya itu tadi keuntungannya ya sangat tipis sekali ya, karena harga jualnya pun juga cuma Rp1.000 ya. Jadi sangat-sangat sedikit keuntungannya. Kalau untuk lampu-lampu seperti ini ya, lampu-lampu ini kan ada berbagai macam tipe ya. Kalau yang seperti ini saya jual dengan harga Rp20.000 ya. Oke. Jadi itu juga pengambilan keuntungannya cuma selisih sedikit ya, seperti yang saya berjualan buku tadi teman-teman ya. Oke. Nah, jadi mungkin seperti itu teman-teman ya, mengenai masalah berapa sih keuntungan kita berjualan buku ya. Itu dari versi saya teman-teman ya. Ingat, jadi dari versi saya, karena setiap pemilik toko itu memiliki pada ketetapan yang berbeda-beda dalam memberikan harga jual ya. Itu adalah harga jual yang saya berikan kepada konsumen di toko saya. Kalau di toko-toko lain mungkin berbeda lagi, ataupun dengan prinsip ataupun konsep yang berbeda. Oke. Jadi teman-teman jangan terfokus dengan apa yang penetapan harga di toko saya ya. Kalau teman-teman mau yang lebih tinggi lagi ya bisa dibuat harga yang lebih tinggi lagi, atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi toko-toko ATK yang ada di tempat teman-teman semua ya. Jangan terfokus dengan satu toko saja. Oke. Kemudian juga teman-teman harus perhatikan dari tingkat persaingan ya. Persaing itu dalam artian teman-teman harus melihat juga berapa sih harga-harga yang diberikan oleh toko-toko pesaing dari teman-teman semua yang ada di tempat teman-teman semua ya. Kalau nanti kita terlalu tinggi harganya dari toko pesaing, otomatis nanti kurang laku ya. Jadi kita harus minimal adalah kita samakan saja harga di toko kita dengan harga-harga yang ada di toko-toko pesaing di lokasinya yang ada di daerah kita teman-teman ya. Oke. Ya. Orang milu siaran langsung orang yang burung jangan mau kena. Oh, nah jadi mungkin seperti itu aja teman-teman ya untuk share pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua sesama wirausaha ATK dan fotokopi. Oke, jangan lupa untuk selalu terus simak video-video dari Mas Ragil, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha. Kenapa nggak mundur, Rena? Ya.